Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menceritakan kisah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tersenyum namun tidak sembarangan dalam memberikan senyumannya. Saat menikahkan putri bungsunya Sayyidah Fatimah Az-Zahra dengan sahabat Ali bin Abi Thalib, baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tersenyum lebar. Itu merupakan peristiwa yang penuh kebahagiaan. Hal serupa juga diperlihatkan Rasulullah pada peristiwa Fatu Makkah atau pembebasan Makkah, karena hari itu merupakan hari kemenangan besar bagi kaum muslimin, sebagaimana yang ditulis Ibnu Hisham dalam kitab As-Sirah Nabawiyah yang mengatakan bahwa hari itu adalah hari yang penuh dengan senyum panjang yang terukir dari bibir Rasulullah serta bibir seluruh kaum muslimin. Rasulullah adalah pribadi yang lembut dan penuh senyum, namun beliau tidak memberi senyum kepada sembarang orang. Demikian istimewanya senyum Rasul sampai-sampai Abu Bakar dan Umar, dua sahabat utama beliau, saling terperangah dan memperhatikan arti senyum tersebut. Misalnya, mereka heran melihat Rasul tertawa saat berada di Muzdalifah atau di suatu akhir malam. Sesungguhnya Tuhan tidak biasa tertawa pada saat seperti ini, kata Umar. Apa yang menyebabkan Tuhan tertawa? Pada saat seperti itu, akhir malam, Nabi biasanya berdoa dengan khusyuk. Menyadari senyuman beliau tidak sembarangan, bahkan mengandung makna tertentu, Umar berharap semoga Allah menjadikan Tuhan tertawa sepanjang umur. Atas pertanyaan di atas, Rasul menjawab, ketika iblis mengetahui bahwa Allah mengabulkan doaku dan mengampuni umatku, dia memungut pasir dan melemparkannya ke kepalanya sambil berseru, celakalah aku, binasa aku. Melihat hal itu aku tertawa. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali menulis, apabila Rasul dipanggil, beliau selalu menjawab labbaik. Ini menunjukkan betapa beliau sangat rendah hati. Begitu pula, Rasul belum pernah menolak seseorang dengan ucapan tidak bila diminta sesuatu. Bahkan ketika tak punya apa-apa, beliau tidak pernah menolak permintaan seseorang. Aku tidak mempunyai apa-apa, kata Rasul, tapi belilah atas namaku, dan bila yang bersangkutan datang menagih, aku akan membayarnya. Banyak hal yang bisa membuat Rasul tertawa tanpa diketahui sebab-musababnya. Hal itu biasanya berhubungan dengan turunnya wahyu Allah. Misalnya ketika beliau sedang duduk dan melihat seseorang sedang makan. Pada suapan terakhir, orang itu mengucapkan Bismillahi fi awalihi wa akhirihi. Saat itu beliau tertawa. Tentu saja orang itu terheran-heran. Keheranan itu dijawab beliau dengan bersabda, tadi aku lihat setan ikut makan bersama dia, tapi begitu dia membaca basmalah, setan itu memuntahkan makanan yang sudah ditelannya. Rupanya orang itu tidak mengucapkan basmalah ketika mulai makan. Suatu hari Umar tertegun melihat senyum Nabi. Belum sempat dia bertanya, Nabi sudah mendahului bertanya, ya Umar, tahukah engkau mengapa aku tersenyum? Allah dan Rasulnya tentu lebih tahu, jawab Umar. Sesungguhnya Allah memandang kepadamu dengan kasih sayang dan penuh rahmat pada malam hari Arafat dan menjadikan kamu sebagai kunci Islam, sabda beliau. Masya Allah, Allahu Akbar.